Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, berkati hati dan pikiran kami ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, supaya kiranya kami boleh untuk semakin dimampukan memahami kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan pada kita hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 17. Sebab itu, janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudari, tentu kita semua tidak menyukai atau tidak menginginkan untuk disebut sebagai orang bodoh. Karena orang bodoh identik dengan seseorang yang tidak mengetahui atau kurang mengetahui apa dan bagaimana ia harus bertindak. Renungan kita pada hari ini mengingatkan kepada kita agar orang-orang percaya tidak menjadi bodoh. Perkataan bodoh dalam nas ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan seseorang dalam hal kemampuan berpikir, melainkan menjadi sebuah teguran bagi setiap orang percaya agar mencari tahu bagaimana mereka seharusnya hidup menjalani hari-harinya. Paulus menegaskan bahwa setiap orang percaya harus menggunakan waktu yang ada untuk mengerti kehendak Tuhan. Ketika ia memahami kehendak Tuhan, maka saat itulah ia dimampukan untuk hidup sebagai anak-anak terang seturut dengan kehendak Tuhan. Ia akan mampu mengatasi hari-hari yang penuh dengan godaan, penuh dengan perangkap untuk berbuat jahat, keinginan daging yang mengelabuhi hati dan pikiran kita, dan pemikiran-pemikiran jahat lainnya yang tidak berkenan bagi Allah. Sebaliknya, orang yang tidak mengerti kehendak Allah, ia akan mudah untuk terperangkap dalam dosa. Untuk mengerti kehendak Tuhan, ada usaha yang harus dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu Paulus mengatakan, usahakanlah dirimu agar mengerti kehendak Allah. Itu artinya ada usaha ataupun ada yang harus ditindaklanjuti, diupayakan oleh manusia itu sendiri. Ada peribahasa Indonesia yang menyatakan, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Dalam hubungannya dengan renungan kita kali ini, sebagai orang-orang yang telah menjadi manusia baru dalam penebusan Kristus, kita dipanggil untuk rajin mengusahakan agar kita tahu kehendak Tuhan. Usaha yang dapat kita lakukan dimulai dengan memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Allah dalam hikmat-Nya. Karena tanpa kuasa Roh Allah, kita tidak akan mampu dan kita terlalu lemah untuk memahami kehendak Allah. Lalu kemudian kita juga dipanggil untuk rajin bersekutu dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah penyataan Allah tentang kehendak, tentang peraturan, tentang kasih-Nya, tentang segala sesuatu yang terkait dengan Allah. Maka berikan waktumu, berikan waktu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan ataupun kita upayakan adalah kita dipanggil untuk rajin merenungkan pengalaman pribadi kita. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu, di sana Allah turut berkarya. Dengan cara inilah kita mampu mengetahui kehendak Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita ada di dalam proses untuk bertumbuh dan semakin mengenal kehendak Tuhan. Lakukan dan setialah di dalam proses itu, agar engkau menjadi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan adalah manusia baru. Dialah anak-anak terkasih Allah yang mewarisi kerajaan Allah. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah melalui firman ini kami semakin bertumbuh dan kami mengetahui kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapa untuk selalu hidup bersandar pada firman Tuhan, pada tuntunan dan ajaran firman Tuhan. Baharui kami dan mampukan kami untuk mengikis setiap perbuatan, perilaku ataupun pemikiran yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mampukan kami untuk semakin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam mengenal Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bertekun untuk mengetahui kehendak Allah. Tuhan memberkati. Shalom.